Caca Kumai is here. Di video kali ini aku mau bacain pengalaman-pengalaman tergong kalian saat di 2024 tahun kemarin, guys. Jadi ini adalah tanggal 2 Januari 2025. Kita sudah pergantian tahun ya guys ya. 1 tahun berlalu, alhamdulillah kita sudah sampai di tahun yang baru ini dengan selamat. Dan kita sudah survive dengan kejadian-kejadian yang mungkin banyak banget yang kalian alami dan juga aku alami ya. Ada yang seneng banget, ada yang sedih banget, ada yang dapat pacar baru, ada yang kehilangan orang tuanya. Pokoknya lengkap banget ternyata cerita-cerita tergongnya kalian di 2024. Nah ini udah aku pilihin beberapa aja ya guys, karena jujur cerita kalian banyak banget dan seru-seru banget. Aku itu sampai bacain satu persatu guys. Dan menurut aku seru banget, kok orang bisa ya mengalami situasi yang seseru ini gitu. Yang kayak di hidup aku tuh kayaknya belum ada kejadian yang seru-seru kayak gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Ini aku sambil cobain sandwichnya dari Janji Jiwa, namanya itu Sango. Aku beli bersama leci tea with coco jelly. Jadi leci tea-nya ini ternyata ada leci benerannya gitu guys, dipotong-potong. Terus ada coconut jelly-nya. Nah si sandonya ini aku beli 5 karena dia kebetulan lagi ada promo gitu. Bukan sando, iya sando sih, tapi nama produknya tuh Sango di Janji Jiwanya. Si sandwichnya ini aku beli 4 varian beda-beda. Yang pertama ada klasik tamago, terus ada matcha ganache, terus ada Sango tamago salad, sama yang terakhir Sango gyu teriyaki. Ini aku videoin ya guys satu-satu. Wow, terlihat enak ya yang matcha ini, matcha ganache. Wangi. Ini yang tamago salad. Sama ini yang teriyaki. Yang teriyaki ini terlihat sangat menggoda ya guys ya. Nah aku beli isi 4 ini, si Sangonya cuma 70 ribuan gitu guys. Tapi untuk yang matcha sama yang gyu teriyakinya dia nambah gitu kayak bocengan gitu. Jadi totalnya sama minuman cuma 93 ribu. Aku beli di Shopee Put karena diskonnya itu 35%. Wow, sangat menggiurkan promonya. 93.000 kalian dapat 4 biji sandwich sama 1 minuman guys. Sebelum masuk ke ceritanya aku mau cobain si yang Sango originalnya. Dia kayaknya ini pakai whipped cream gitu ya. Cakep banget sih guys ya. Aku tuh suka banget sama Jiwato. Semoga ini juga enak. Kata orang di X enak guys soalnya. Tapi minum dulu ah. Minum Ca. Iya, minum Ca pertama 2024. Enak, teh lecinya berasa. Aku tuh yang les juga karena aku sudah janjian sama anak-anak cewek yang lain untuk 2 Januari kita diet ya guys. Tapi aku makan beginian, tapi nggak apa-apa ya guys. Nanti porsinya kita kurangin. Makan Ca. Iya. Enak banget, Masya Allah. Enak banget, aku kayak ini. Aku sambil mau mulai bacain ya guys. Ini pertama, jangan di-spill IG-nya ya Ca, oke. BTW aku cewek, tapi pernah di-confess cewek 3 kali. Aku cewek, pernah di-confess cewek 3 kali. Jujur shock banget, apalagi yang pertama karena itu temen deket aku sendiri. Dia confess. Untungnya aku masih bisa tolak dia baik-baik, jadi kita masih berteman sampai sekarang. Yang 2 lainnya pun temen aku cuman sekedar temen aja gitu. Kalau mereka nggak aku respon karena kayak takut banget WK kok bisa gitu. Terus aku iseng kan main anonimus yang tele, terus ketemu sama cewek juga. Kita kenalan deket sampai teleponan gitu. Dia confess juga. Loh, nggak expect. Padahal aku cuma nyari temen kok malah jadi kayak gini WK. Tapi yang terakhir masih deket sampai sekarang sih. Masih suka sleep call juga. Tapi emang berlebihan ya kalau cewek sama cewek sleep callan. Menurut aku itu wajar loh, kayak ya udah kita temenan sama-sama cewek jadi gak bakal ada yang suka satu sama lain. Ternyata plot twist banget. Waduh, bagaimana ya saya ngeresponnya? Coba aku mau lihat IG-nya, boleh gak? Dia tomboy ternyata. Stylenya tomboy gitu guys. Ganteng loh. Ganteng. Maksudnya tipe cewek-cewek yang kayak tomboy pakai kacamata terus memang cewek maskulin gitu guys. Gimana ya zaman sekarang sih ya?
banyak ya yang begitu-begitu ya guys ya. Cuman ya kalau emang nyari pertemanan gitu boleh. Udah bagus sih kamu ini. Kamu yang DM aku kamu udah bagus. Ditolak gitu ya. Yang bener-bener aja lah guys. Masa kita kan sudah disediakan berpasang-pasangan ya guys ya. Dilahirkan Adam dan Hawa. Jadinya kita ya udah sama yang lurus-lurus aja gitu ya guys ya. Kamu udah bener kok nolak, tapi sama yang sekarang nih kan masih selip kolan nih. Kamu baiknya itu klarifikasi deh di awal, bilang kalau ini kita niatnya kan cuma temenan gitu-gitu. Kamu cerita aja, namanya kan sering fit kolan, sering slip kolan pasti kan banyak cerita kan. Nah bisa aja tuh cerita kayak aku sering di confess sama cewek gini. Nah itu kan bikin dia jadi kayak ada tembok gitu loh. Takutnya nih kita takutnya ya guys ya, takutnya ini cewek ini menganggap kamu ya seperti cewek-cewek yang sebelumnya. Dia malah ternaksir kamu lagi ya tuh, nanti confess lagi apa gimana, aku nggak ngerti deh. Pokoknya hidup yang bener-bener aja deh ya guys ya. 2025 nih tahun baru, kita harus menjadikan diri kita lebih baik dari tahun sebelumnya. Walaupun perbedaannya sedikit nggak apa-apa, yang penting ada yang lebih baik dan ada yang berubah dari diri kita gitu. Oke guys, kita lanjut ya guys ya. Ini dari Sania. Nih Sania ini username-nya 2 Sania. Sania nih sering banget komen di video aku, video Utap sama video Kak Indira juga guys. Jadi aku lumayan ngeh nih orangnya nih ya. Kak Caca ini lebih ke curhat sih ya. Jadi aku ada PKL waktu itu 4 bulan di kantor pemerintah gitu. Menurutku 4 bulan sih sebentar. Nyatanya setelah 2 bulan berjalan, aku sampai bener-bener sakit yang selama aku beranjak dewasa udah jarang banget sakit begitu. Oh dia ini jarang sakit gitu ya dari kecil. Ternyata dia tuh jarang sakit sampai gede. Dan ternyata setelah diperiksa ke dokter, aku ada bronkitis sama lambung juga. Padahal selama 6 tahun SD, 3 SMP, sama 3 tahun SMK nggak pernah sakit sama sekali. Oh, mana pas itu lagi malam tahun baru juga ke 2024. Oh dia ini berarti kamu tahun kemarinnya lagi. Di saat yang lain lagi pesta, bakar-bakar dan lain-lain, aku terkapar. Itu memori yang nggak akan aku lupain sih kak, tapi jadi trauma karena bener-bener capek dan ngehirup asap rokok banget. Oh jadi kamu ini awalnya gak pernah sakit gitu ya, terus tiba-tiba pas sakit diperiksa kena bronkitis, terus ada penyakit lambung juga gara-gara sering menghirup asap rokok. Nah begitu ya guys ya. Jadi kita yang aku tahu sih, orang tuh yang ngerokok tuh susah banget untuk berhenti, karena ada beberapa anggota keluargaku juga yang seperti itu guys, yang masih merokok gitu ya. Tapi aku kasih tau aja nih ke yang kita yang masih muda gitu. Kita ini sebelum kita terjun, sebelum kita mengikuti jejak-jejak yang si perokok ini guys, karena kita tahu itu tuh susah berhentinya, ya mendingan jangan sekalian nyemplung gitu loh guys. Jadi kita tuh harus yang bisa nahan diri kita sendiri. Nah kalau misalnya emang kalian gak ada, ya kayak aku aja gitu ya, emang gak ada kemauan banget untuk ngerokok gitu, kayak Apaan sih rokok nggak tertarik, masa asap keluar dari mulut gitu ya. Nah itu bagus, itu udah bagus, pertahanin. Nah biasanya yang jadi masalah itu ketika ada sekeliling kita orang yang ngerokok gitu ya guys ya. Itu tuh kita tuh kadang suka jarang berani untuk negor. Gak enakan gitu. Nah itu aku perlu tekankan ya di sini ya. Kita itu punya hak untuk menegur mereka yang ngerokok guys. Terutama ngerokoknya itu di tempat-tempat yang memang gak pantas gitu ya. Yang kayaknya kalau di sini tuh kalau ngerokok tuh sebaiknya jangan deh. Misalnya ya, misalnya kita lagi ke taman rekreasi gitu, atau ya taman yang biasa deh, taman-taman estetik zaman sekarang gitu ya guys. Kan kita mau nyari udara segar ya, mau jogging apa mau jalan sore, itu masa iya kita ngehirup asap rokok kan. Nah itu aku juga beberapa kali pernah ada pengalaman negur orang gitu ya yang ngerokok tidak tahu tempat. Waktu itu aku inget banget di Kreo. Dulu kan ada namanya Giant, sekarang namanya Hypermart. Dulu aku lagi main ke Giant guys, terus aku di food courtnya. Nah tiba-tiba aku kan lagi makan sama mamaku, ada tiba-tiba bapak-bapak orang ngerokok, sedangkan di situ ada ponakan aku juga masih kecil. Dan sedangkan lagi di food court itu dia indoor guys. Indoor itu ada AC-nya gitu ya, itu kan
masa ngerokok gitu ya. Terus aku deketin tuh bapak-bapaknya, aku bilang, Pak maaf, ini kan indoor, tolong rokoknya dimatiin ya Pak, karena kan nggak boleh juga ngerokok. Terus juga samping bapak ada anak kecil, which is keponakan aku. Terus aku tegur lah, terus alhamdulillah dia matiin. Sejauh ini, sejauh aku menegur orang-orang yang merokok dan kayak asapnya tuh disembarangin gitu ya guys, itu alhamdulillah mereka nggak ada yang kayak nggak terima gitu ya. Mungkin itu untungnya aku gitu, orangnya nggak ada yang galak apa segala macam. Sama ngerokok di motor itu paling egois banget orang yang ngerokok di motor ya. Oh gini kan jalan ini, itu kan asap abunya kena angin ke orang belakang. Kalau kita pakai kacamata, kalau kita pakai helm yang ada kacanya, kalau nggak kena mata bisa buta apa segala macam gitu. Emang bahaya banget kayak gitu. Itu jadi kita harus berani, dan sebenarnya kita itu punya hak untuk memperjuangkan si asap rokok ini agar tidak terhirup sama kita ya guys ya. Makanya kemana pakai masker, diusahain gitu ya. Semoga di 2025 ini penonton aku dan aku sendiri itu dijauhkan dari segala penyakit yang aneh-aneh gitu ya guys. Semoga kita selalu sehat, sentosa, damai hidup kita, dan yang datang ke kehidupan kita tuh yang baik-baik saja. Walaupun ada yang shock terapinya itu, semoga yang kecil-kecil aja ya guys ya, jangan yang gimana-gimana. Oke. Sania, BTW kamu kalau misalnya belum sembuh, semoga cepat sembuh Sania. Pantesan kamu udah jarang komen ya di channel aku ya. Kamu sakit ternyata, cepat sembuh ya. Jangan lupa minum obatnya dari dokter, terus makan makanan yang sehat-sehat bergizi, oke? Cepet sembuh. Oke, lanjut. Ada yang ngerespon di question box aku. Hah? Kebaca nih, aku hamil. Username-nya Yopi Pai. Yopi Pai kan cowok. Si Yopi ada-ada aja. Si Yopi ini sering komen loh. Bener elah. Nih, jangan spill nama IG gue ya, Ca. Ini gong banget sih. Mandi handuk ketinggalan, WC di luar, terus apa? Gak ada sambungan. bagaimana ini? Coba kita DM dulu ya guys. Terus apa? Oh ternyata dia udah DM guys. Kata dia malu banget. Aku kan posisinya mandi sambil cuci baju lah ya. Nah aku cuci baju dulu baru mandi. Dia mandi sambil cuci baju. Dia cuci baju dulu baru mandi. Oke. Terus beres nyuci, untungnya aku nggak bawa anduk, tapi aku selalu bawa baju bersih ke kamar mandi. Oke. Aku pakai aja baju bersih balik ke rumah, nggak pakai daleman, pakai emot nangis. Aku mandi males keramas. Tuh, soalnya malam keramas lupa nggak bawa iket rambut. Nah rambut nggak mau basah kan, aku pakai handuk susah, terus aku iket aja pakai celana dalam, kata dia gitu. Dia itu kalau mandi malam males keramas, tapi karena dia nggak bawa handuk buat begitu, jadinya dia pakai celana dalam untuk ngikut Si rambutnya ini biar nggak kena air gitu ya guys. Begitulah ceritanya. Alhamdulillah waktu keluar pas nggak pakai daleman itu nggak ada siapa-siapa. Jadi gini ya, jadi kondisi kamu ini pas keluar kamar mandi cuma pakai baju, nggak pakai celana dan nggak pakai celana dalam begitu ya? Oh ya Allah, terbirit-birit tuh ke kamar. Tapi aku juga ada cerita guys, ini baru banget kemarin pas tanggal 30 aku mau OTW ke puncak. Aku kemarin ke villa guys bareng-bareng sama keluarga aku pas malam tahun baruan. Kan aku OTW 30 malam tuh guys ya. Terus aku kan tanggal 30 itu paginya aku kerja. Pagi aku kerja di Anjay, terus pulang malam aku sempat beli kado untuk tuker kado sama sepupu aku. Itu juga di vlogin, nanti kalian tunggu aja ya guys videonya. Nah setelah beli kado terus aku pulang, aku langsung mandi kan. Nah mandi itu juga sama, aku nggak keramas. Dan aku itu kan anaknya itu lupaan banget ya guys. Aku tuh biasanya selalu naro iketan rambut di tangan aku, tapi waktu itu aku lagi lupa, lagi nggak tahu kemana tuh iket rambutnya. Akhirnya aku pakai cara yang sama yang tadi DM guys. Aku ambillah celana dalam aku nih ya, aku iket di rambut begini. Aku inget banget Celanamu warna merah, guys. warna merah, terus belakangnya Pak Pandi tulisan chill gitu. Kenapa celana dalam gue sedang itu ya? Nah aku mandilah, jebur udah oke. Nah terus
Aku siap-siap tuh, aku packing apa segala macam karena aku belum ngapain sama sekali guys. Sementara pas aku packing itu papa aku udah dateng ternyata di rumah aku. Terus papa aku nunggu di mobil karena males turun karena mikirnya aku sebentar lagi. Karena pas papa aku chat juga aku bilangnya bentar lagi ya pak, tungguin gitu, belum kelar packingnya. Terus setelah packing dan lain-lain segala macam itu udah sampai beneran guys, itu beneran hektik banget saat itu. Udah sampai diklaksonin mobil sama bapak aku ya, itu dia juga udah kesel karena udah nunggu aku ada kali 15 menitan 30 menit. Sementara itu kita ngejar biar nggak macet si puncaknya ini guys. Itu BTW udah kayak sekitar jam 11-an malam gitu. Terus abis itu aku udah kelar nih guys, seburu-buru itu aku udah kelar. Terus aku turun nyamperin papa aku. Pas di ini kan garasi rumah aku guys. Ini garasi rumah aku nih. Ini garasi. Papa aku ini mobilnya di seberang rumah aku, di tukang galon ya. Terus di garasi ini kondisi lagi rame, ada om aku apa segala macem, ada pacarnya sepupu aku si Ica, ada temennya sepupu aku, pokoknya rame banget di garasi itu, emang buat suka tempat nongkrong gitu. Pas aku turun, terus aku mau nyamperin papa aku, teko, papa aku nyamperin kan, turun dari mobil, mana sih lama-lama gitu, coba iya packing segala macem. Aku sambil bawa ransel gede, kanan kiri tentengan ya guys ya. Terus tiba-tiba pas aku jalan, papa aku nyamperin aku bilang Di bawah ada yang jatuh di ubin. Terus Ini apaan ini jatuh nih gitu. taunya itu ikat rambut celana dalam aku guys yang merah guys. Dan kejadian itu disaksikan oleh semua orang yang ada di garasi itu. Si celana dalam merah aku jatuh. Buru-buru aku ambil kan. Aku langsung naik ke atas, aku langsung taruh di mesin cuci. Udah kayak gitu guys ceritanya. Mirip-mirip sama dia nih. Tapi kayaknya lebih memalukan aku karena dia itu cuman gak pakai celana dalam doang keluar ya. Itu sih aku Lumayan sering ya guys ya, karena lupa bawa handuk. tapi ini aku tidak bisa lupakan karena baru banget kemarin masalahnya kejadiannya, dan orang-orang yang di garasi itu semuanya ikut ke villa yang sama aku guys. Jadinya kalian kebayangkan malunya. Oke lanjut ya guys ya. Ya Allah kenapa jadi gue yang cerita sebelum lanjut ke videonya, kalian yang belum subscribe channel aku tolong subscribe dong guys. Nih kalian kalau lagi nonton terus kalian lihat nih ke bawah tombolnya itu udah di subscribe atau masih putih. Kalau misalnya masih putih jangan lupa pencet tombol subscribe-nya, bantu aku untuk menuju 100.000 subscribers. Karena nanti akan ada giveaway yang akan aku adakan guys. Jadi jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Aku mau nyobain yang ini yang ada tamago salad ini. Makan Ca, iya. Yummy banget. Oke guys, lanjut ya guys ya ke cerita selanjutnya. Si sandonya itu enak banget. Kalian kayaknya harus coba deh guys beneran. Tapi kayaknya ini nggak ada di semua outlet. Kayaknya cuma beberapa aja yang ada dapurnya gitu. Ini dari Yasminita. tergongnya cara aku pernah menyaksikan untuk pertama kali kesurupan massal. Dan aku pun ikut kesurupan juga. Yang awalnya nggak pernah percaya sama kayak begitu, sampai ngerasain dan melihat beberapa makhluk juga. Itu kejadian waktu kemah pramuka di sekolah, dan emang sekolah aku itu lumayan banyak kejadian begitu. Namanya juga sekolah deket kuburan dan kanan kiri sawah. Itu kemah sekitar 3 hari 2 malam. Sampai pas pulang aku diantar pakai mobil. Oh pakai mobil sekolah karena aku nggak bisa bonceng motor saking lemesnya. Mama aku pun sampai shock banget kenapa bisa begitu. Tetangga juga pas aku awal turun sambil dipapah juga pada kumpul. Dan sampai sekarang aku semenjak kejadian itu jadi bisa lihat beberapa makhluk yang awalnya aku sama sekali nggak pernah lihat. Mama juga sampai sekarang nggak ngebolehin kegiatan ekskul apapun itu sampai malam mentok banget maghrib. Itu pengalaman yang tidak bakal terlupakan sih Ca, semoga dibaca ya. Aku nggak mau horor-horor, aku lagi sendiri di studio ini guys. Kita skip aja ya. Nanti mungkin kalau misalnya kalian mau pengalaman-pengalaman horor itu bisa di video yang berbeda ya. Kalian bisa komen aja di bawah kalau misalnya mau. Karena aku juga akhir-akhir ini itu lagi ada kejadian yang mirip-mirip kesurupan-kesurupanan gitu. Tapi itu bukan aku ya guys, itu ada tetangga aku. Nanti kalian komen aja dah kalau mau dibikinin
horor-hororan begitu ya guys ya. Lanjut aku takut ngomong Ini dia nih. Aku mau cerita, tahun 2024 bulan Februari atau Maret aku pernah lagi first date, terus flat shoes aku kelaparan. Mangap, flat shoesnya guys, mangap. Ya Allah. Jadi ceritanya waktu itu aku mau first date, terus aku perginya tuh naik ojol dan emang sambil hujan-hujanan juga. Ih, udah bete banget sih itu ya. Aku gasken aja pakai jas hujan bang ojolnya karena aku udah telat banget, kata dia gitu. Abis tuh awal nyampe mall biasa-biasa aja, nggak kenapa-kenapa kan nih sepatunya. Setelah nonton pas mau makan kok kayak ada yang aneh ya dalam hati saya, kata dia. Pas ngeliat ke bawah, boom banget, ternyata flat shoesku kelaparan. Kenapa sih bahasanya kelaparan begini? Demi Allah malu banget. Sepanjang jalan mall aku nahan malu dan doi ketawa. Lah, dia tahu. Tapi sebelumnya doi belum tahu. Aku sempat ke WC dulu buat nyiapin mental mau ngomong kalau sepatuku kelaparan. Ada setengah jam sampai beliau ngechat aku baru keluar WC. Baru aku ngomong kalau sepatuku kelaparan. Beliau refleks ketawa. Aku minta pulang karena udah keburu malu banget. Ya, lucu sih itu emangnya. Tapi untung mangapnya itu cuman mangap doang. Nggak sampai full soalnya lepas. Kalau misalnya full soalnya lepas tuh kan biasanya agak licin-licin ya guys. Tuh bisa kepleset tuh, aku pernah soalnya. Semoga kamu masih jalan sama yang ini ya. Semoga first date-nya tidak gagal karena cuman perkara flat shoes kelaparan. Oke, lanjut. Ini di question box aku ada yang ngirim foto gitu guys. Karena di question box itu nggak terlalu bisa tulisan panjang, jadi dia ngirim foto yang diketik. Diajak ke Curug sama pacar yang baru 2 kali ketemu. Pas perginya dijadiin ratu, nggak boleh bawa apa-apa dan nggak boleh ngapa-ngapain. Terus pas nafsunya nggak diturutin, ditelantarin. Terus ngajak pulang, akhirnya gua bawa barang gua semua. Pas di jalan gak diajak ngobrol, pas pulang gua putusin dan gua balikin duitnya. Bagus, you drop your crown here queen. Bagus, ini baru cewek yang aku cinta ya guys ya. Kurang ajar laki-laki zaman sekarang ya. Kamu ngapain begituan di Curug? Ntar kayak yang tadi yang serupanin lu ya. Aduh, aneh-aneh kalau di luaran begitu, di alam begitu guys. Emang kalian gak takut apa? Orang udah banyak sih ceritanya di tenda begituan, di Curug lagi, kocak. Gak boleh ya kayak gitu ya. Marah nih aku. Oke lah, lanjut ya guys ya. Ini ada yang dilabrak sama janda. Set. Akhir tahun aku habis dilabrak janda anak 1. Aku ketik aja deh kak. Aku cerita berusaha singkatin walaupun masih agak panjang, soalnya aku kalau VN ngomongnya belibet gitu. Oke, nggak apa-apa. Jadi aku pernah dilabrak sama janda anak umur 1, umur 30 tahun pas aku pacaran sama mantannya yang saat ini jadi mantan aku. Oke, aku dilabrak, dibilangnya aku ngerusak hubungan dia, padahal di saat dia masih pacaran sama mantanku ini, pacarnya nge-follow aku dan gak aku accept atau fallback sama sekali. Dan baru aku fallback pas dia udah putus. Terus awalnya aku DM dia buat booking tempat di warkop yang didatengin Dinda. DM siapa nih? DM yang laki. Terus 2 mingguan aku ditembak sama dia. Ya aku terima. Awalnya aku nggak suka. Aku nerima dia karena kasihan, tapi makin lama mulai ada rasa. Ya udah tuh pacaran tapi cuma sebulan, kata dia. Itu juga aku yang mutusin karena dia minta yang aneh-aneh. Ya aku nggak mau dong, jadi aku putusin dan aku nggak nyesel juga. Bagus. Terus 2 hari setelah itu dia balikan sama mantannya itu kak, si janda ini ya maksudnya ya. Nah selang beberapa hari aku dilabrak lagi, buset. Yang dilabrak pertama mah aku diemin aja karena masih sabar walaupun dibilang PHO. Sampai aku dibilang takut karena nggak ngeladenin dia sama sekali. Dan kali ini yang dilabrak kedua kalinya aku bales dong. Dan aku masih berusaha sopan jawabnya. Dia juga kasih screenshotan guys. Assalamualaikum, ini aku minta tolong jauh-jauh dari cowokku ya. Aku nggak izinin di sosmed manapun, jadi tolong jangan ganggu dan masuk lagi di kehidupan kita. Kamu bisa cari cowok yang kamu mau kok. Aku nggak suka sama dia kayak gitu ke kamu karena dia marah sama aku, kesel sebetulnya dia sayang, takut kehilangan aku. Kamu cantik, masih muda juga, jadi bisa dapetin yang lain ya. Aku minta tolong ya.
BTW si cewek ini ngomong ngechat nggak ada ini titik komanya ya guys ya. Si cewek ini yang aku maksud yang ngelabrak si followers aku ini ya guys. Ya ngomongnya jangan ngejar laki-laki, kamu harus dikejar. Kalau nggak setara lepasin. Itu sih pesan aku. Terus ngapain malah ini? Orang dia nggak salah apa-apa, cowoknya aja. Bingung ya sama zaman sekarang nih. Dia chat aku kayak gini dan aku masih berusaha sopan jawabnya SS-an. Jawaban udah aku hilang jadi aku kirimnya ada aja ya kak. Panjang banget guys. Ya Allah. Cewek ngapain lo chat-chat bang? Terus ngadu-ngadu, manfaatin lo kayak gitu apa? Lo lihat akibat lo di warkop rame gara-gara chat kita. Punya otak dipakai ngapa sih? Itu kan chat lu sama gua, ngapain lu kirim ke orang yang nggak tahu apa-apa, kan itu urusan lu. Jadi ini cewek, ini followers aku yang ngirim. Dia itu kan dilabrak sama si yang janda ini. Dilabrak, di chat panjang lebar yang tadi aku kasih tahu nggak ada titik komanya. Terus sama dia ini di-share ke atasannya si cewek ini nih. Yang ngelabrak di-share ke bosnya yang cewek. Karena dia sama bosnya yang cewek ini udah temenan lama. Jadi kayak cerita-cerita aja gitu, kayak ngegosip gitu guys. Terus akhirnya dilabrak lagi. Ituin sama dia intinya nggak terima. Padahal si cowoknya ini yang gak jelas, yang masih ngestalk si followers aku ini. Kalau ada masalah kayak gini bisa nggak sih pihak cewek tuh yang mensupport si cewek? Jadi jangan main langsung labrak. Kita udah kebiasaan sih guys ya. Zaman sekarang tuh kalau ada kasus perselingkuhan gitu, apa-apa yang diekspos ceweknya, di-share foto-fotonya yang ceweknya. Padahal kan kita harusnya woman support woman guys. Kita lihatlah ceweknya, oke lah kalau memang ceweknya salah boleh disalahkan, tapi kita juga jangan luput menyalahkan laki-lakinya. Jangan sampai laki-lakinya ini terbebas dari hujatan kita guys. Kan banyak tuh ya kasus-kasus selingkuh malah di up-nya cuman ceweknya doang, video-videonya yang cewek. Kan kesian ya kalau kayak gitu ya. Masa kita tega sih? Kita kan sebagai cewek guys, kita sebagai wanita, masa kita tega gituin wanita juga gitu loh. Gak usah lah hujat-hujat, ngapain dah. Nih semoga kamu masalahnya cepet kelar ya. Semoga si ibu-ibu itu udah nggak ngapa-ngapainin kamu lagi, udah nggak usah dibales, nggak apa-apa. Kalau kamu merasa nggak salah, udah diem aja, santai aja ya. Ya ini jadi makanannya aku nggak cobain semua guys, videonya udah kepanjangan ternyata ya. Tapi ini kalian wajib coba si Sango ini, aku paling suka so far yang original. Dia dalamnya itu whipped cream guys, terus luarnya beneran crunchy loh ini loh. Aku mau cobain satu lagi yang ini yang matcha. Tapi cerita-cerita kalian banyak banget yang seru-seru asli, aku sampai bacain banget. Tapi maaf ya guys, namanya kita di video kan gak bisa lama-lama, jadinya aku bacain beberapa aja ya. Makan Cak, iye. Yang macanya pahit banget, tapi dia dapat coklat gitu. Coklatnya enak, tapi macanya terlalu pahit guys kata aku. Teksturnya tuh sama kayak si whipped cream, kayak krim tapi ada busa-busanya gitu, kalau kalian ngerti gitu ya. Oke deh guys, jadi karena videonya ini udah sangat panjang ya guys ya, kayaknya aku udah mengakhiri sampai di sini aja. Tapi jangan khawatir, cerita-cerita yang belum aku bacakan aku akan bacain, tapi yang nggak di videoin gitu ya. Nanti mungkin aku akan balas beberapa, dan pastinya aku bacain semuanya karena aku apresiasi banget buat kalian yang udah ngetik panjang lebar untuk cerita ke aku gitu ya guys. Soalnya banyak juga yang ternyata pengalamannya itu diselingkuhin lah, terus ditinggal nikah, terus ditinggal sama orang tuanya. I'm sorry to hear that, I'm sorry that that's happened to you. Tapi aku yakin semuanya itu terjadi karena suatu alasan. Jadi kalian tetap semangat menjalani hidup kalian, walaupun ada rintangan, tapi kalian jangan khawatir, pasti akan ada pelangi setelah rintangan tersebut. Sekali lagi selamat tahun baru buat kalian semua. Semoga tahun barunya berkah dan enjoy the 2025. Yeay! Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.